Oke, kita lanjutkan ke retracement ya. Apa itu retracement? Ya, retracement itu biasa disebut dengan area koreksi sebenarnya. Koreksi itu apa? Jadi kalau saya tulis di sana, area penting berikutnya itu namanya retracement. Atau gampangnya adalah area koreksi. Koreksi itu apa? Koreksi itu melawan sementara, melawan arah tren atau arah market, namun sifatnya hanya sementara. Nah, biasanya untuk koreksi ini kebanyakan kita menggunakan area 50% dari tren sebelumnya ya. Ada yang menambahkan dengan Fibonacci itu sampai dengan 61,8%. Jadi, kalau saya ilustrasikan, contoh misalkan tren pertama adalah naik, trennya naik ya, trennya naik misalkan. Kemudian tren naik ini berarti hijau, 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 hijau dan seterusnya. Kemudian mulai ada perlawanan merah ini ya, mulai ada perlawanan merah. Itu artinya merah ini melawan tren. Nah, melawan ini kita uji nanti dia hanya melawan sementara atau nanti melawan beneran gitu ya. Karena bisa jadi ngeprank, seolah-olah mau turun, begitu kita masuk sell ternyata naik lagi. Nah, ini fungsinya untuk mengukur kekuatan dari perlawanan ya. Pertama kita tandai dengan tengah-tengahnya atau 50%-nya. Kira-kira ini mampu enggak menembus 50%-nya gitu ya. Kalau tidak mampu menembus, maka berpeluang dia akan kembali memantul, akan kembali ke tren lagi ya, trennya naik. Yang kedua, kita bisa memanfaatkan Fibonacci untuk juga mengukur nanti dengan menambahkan areanya menjadi 61,8%. Jadi areanya antara 50 dan 61,8. Ini yang paling sederhana. Selama tidak ditembus ke bawah, maka ini masih berada di tren naik. Nah, seperti apa gambarannya? Saya coba untuk jelaskan di chart candlestick-nya ya, biar nanti kita juga bisa mengamati ya. Saya coba bersihkan dulu yang coret-coretannya ini. Kemudian saya coba untuk tarik ke kiri ya, tarik ke kiri. Nah, kita cari dulu trennya. Trennya yang awalnya naik atau turun boleh ya. Kita coba uji bagaimana mencari area koreksinya ya. Sebenarnya banyak sekali ya. Saya cari yang naik dulu. Oke, yang naik dulu berarti contoh misalkan, nah ini mulai turun dulu ya. Sekarang mulai turun. Saya ambil yang turun dulu ini ya. Turun ini dari sini ke sini. Lah, kenapa enggak di sini? Ya, karena ini hijaunya kan dikembalikan lagi ke merah, dimakan lagi merah. Maka saya tarik yang paling gampang di sini. Terhenti di sini, kemudian melawan naik. Nah, ini melawan namanya. Hijau ini kan melawan tren naik, tren turun. Jadi untuk mengetahui sampai di mana kekuatan bullish ya, saat melawan ini, maka kita bisa menguji dari ujung atas ke ujung bawah. Ya, ada sebagian yang menggunakan body, sumbu dan sumbunya, tapi saya lebih condong ke bodinya ya. Body itu adalah dari real transaksinya. Tengah-tengahnya di mana? Di sini. Kalau kita klik 2 kali di garis ini, kliknya di sini. Jadi misalkan nanti membuat garis trend line ini tidak bisa dipotong, caranya begini ya. Kadang kalau kita masih baru atau belum banyak ngerti, kalau kita buat garis trend begini, nanti akan panjang begini. Nah, ini kan tidak bisa dipotong. Maka klik 2 kali, kemudian di titiknya itu diklik kanan, trendline properties, masuk ke parameter di sini, ray-nya dibuang centangnya ya, sehingga nanti akan bisa kita tarik ini. Oke, kita menguji kekuatan bullish-nya, maka kita bisa uji di 50%-nya di sini. Nah, 50%-nya di sini. Selama tidak ditembus, maka dia bisa memantul kembali ke tren utama. Ini tidak sampai ke 50. Ini berat, dibuktikan dengan ada penolakan, ada kekuatan bullish yang berkurang ya, dari mulai tebal mulai kecil. Bullish itu mulai mengecil. Yang kedua, sempat bergerak naik, kemudian setelah itu ditolak ke bawah jadi warna merah. Diingat tadi karakter candle, sumbunya panjang di atas, bodinya pendek, maka ini cenderung akan bergerak turun.
Sehingga ini bisa menjadi konfirmasi akhir dari pergerakan naiknya. Maka tidak perlu kita nambahkan Fibonacci, cukup 50 ini tidak bisa ditembus, dia akan berbalik ke bawah. Oke, kita sekarang turun begini. Kemudian karena di bawah itu juga ada namanya support di sini. Ya, support pertama itu di sini ya. Di sini kita lihat ada penolakan. Ya, biar kita juga nanti terbiasa menggunakannya. Di sini ada penolakan-penolakan, di bawah ada penolakan. Jadi biasakan kita selalu menarik garis ke kanan. Nah, kan tidak mungkin di sini. Maka yang memungkinkan yang terdekat adalah di sini. Sehingga ketika dia turun mendekati support, kemudian tidak mampu menembus, ada pergerakan hijau di sana ya. Jadi walaupun merah tebel tapi tidak bisa menembus dan akhirnya balik jadi hijau, maka ini bisa jadi terhenti ya. Kekuatan seller hanya sampai di sini di area supportnya, kemudian berbalik naik. Nah, sekarang bergerak naik, ini dominan. Nah, kalau kita membacanya begini, satu demi satu, biar kita nanti ketemu titik entry-nya yang masih realistis untuk kita dapatkan profitnya. Dari garis yang kita buat ini, maka yang mendominasi terdekat itu adalah bullish ini, buyer ini, hijau ke sini. Ya, tidak usah terlalu jauh-jauh ke kiri, cukup ini dulu, karena ini sudah lumayan signifikan. Kemudian dia mulai berbalik, mulai melawan dari hijau ini. Mulai melawan dari garis hijau ini. Kita tandai dulu yang ini dengan 2 kali klik, nanti akan ada titik tengah. Ini adalah area tengahnya ya, jadi 50%-nya di situ. Nah, ketika dia sudah mulai kuat, kekuatannya mulai muncul, kita boleh menambahkan dengan Fibonacci retracement atau draw Fibonacci retracement ya. Klik dulu 1 kali di sana. Kemudian karena ini arah yang lebih utama adalah naik, merah ini melawan, maka yang kita tarik adalah dari hijau di bawah, tarik, tahan, tarik sampai ke hijau di atas. Ini. Maka area Fibonacci-nya atau area koreksinya itu antara tadi 50% sampai dengan 61,8%. Kita uji di sini, kalau dia break, maka nanti kita uji lagi di sini ya, di area supportnya. Ya, kita uji apakah mampu. Kalau mampu menembus nanti akan mendekati supportnya. Kalau tidak mampu menembus maka dia akan memantul kembali. Tidak mampu menembus pertama, dia akan memantul kembali ya, tetapi setelahnya sama ya. Karena dia naik melawan dari merah, maka ngitungnya begini. Kita uji lagi, merahnya ini yang dominan, kemudian hijau melawan. Ini hijau melawan yang terdekat, sehingga kita klik 2 kali juga di sini. Nah, tengah-tengahnya di mana? Tengah-tengahnya di sini. Kita juga bisa menambahkan yang 61 tadi ya, karena ini arahnya turun, hijau itu melawan, berarti tariknya dari merah atas ke merah yang bawah yang kecil. Anggap saja yang merah kanan itu belum terbentuk ya, yang ada adalah hijau. Sehingga area koreksinya itu berada di ini 50 dan 61,8. Selama tidak bisa ditembus atau selama tidak ditutup di atasnya, maka dia kembali memantul. Sampai di mana ya, kita uji di area ini ya. Ada di sini supportnya, di sini ada supportnya. Jadi akan begitu mendekati support yang terdekatnya. Oke, saya coba contohkan lagi ya. Mungkin yang sekarang berjalan biar nanti kita bisa menguji ke depan. Nah, ini perhatikan dia bergerak naik, itu artinya melawan dari tren sebelumnya turun di sini. Kenapa kita tidak mengambil yang di sini atau di sini? Ya, kita ambil yang realistis satu pergerakan 1 hari ya. 1 hari itu range-nya yang kemarin kan cuma segini ya, high dan low-nya cuma segini. Sehingga kita cukup menggunakan yang terdekat dulu di sini.